Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ludia Virginia Utomo dengan BI 14623000066. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai klasifikasi penyakit daun menggunakan metode KNN dan SFM. Selanjutnya, latar belakang. Penyakit pada daun tanaman dapat menurunkan kualitas dan produktivitas hasil pertanian. Identifikasi secara manual membutuhkan waktu, keahlian khusus, dan berpotensi bersifat subjektif. Oleh karena itu, diperlukan metode otomatis yang lebih cepat dan objektif. Pengolahan citra digital memungkinkan analisis karakteristik visual daun secara komputasional melalui tahapan pre-processing, segmentasi, dan ekstraksi fitur. Pada penelitian ini digunakan metode KNN dan SFM untuk membedakan daun sehat dan daun terinfeksi. Sistem ini diharapkan dapat membantu proses deteksi penyakit tanaman secara lebih efisien. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan sistem klasifikasi penyakit daun berbasis citra. Yang kedua, membedakan daun sehat dan terinfeksi secara otomatis. Yang ketiga, menerapkan metode KNN dan SFM. Dan yang terakhir, membandingkan performa kedua metode klasifikasi. Selanjutnya, dataset. Yang pertama, dataset yang digunakan adalah Plant Village Dataset atau Kaggle. Lalu jenis datanya ada citra daun tanaman. Jumlah kelasnya ada 2, yaitu daun sehat dan daun terinfeksi. Lalu format citra ada JPG dan PNG. Lalu dataset dibagi menjadi 2, yaitu data training dan data uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dhani Anwar dengan NBI 14623000216. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama ada alur sistem. Alur sistemnya kita menggunakan input citra daun, lalu kita bisa pre-processing citra, ada segmentasi area penyakit, lalu ada ekstraksi fitur, lalu training model, klasifikasi menggunakan KNN dan SVM. Output hasil klasifikasi. Metode pre-processing yang digunakan ada konversi RGB ke grayscale, perbaikan kontras pixel operation, lalu ada histogram equalization, ada Gaussian smoothing, ada sharpening, ada image restoration, median filter, lalu ada operasi morfologi opening. Lalu tujuannya mengurangi noise, menonjolkan area penting juga, lalu juga menyeragamkan kualitas citranya. Lalu ada segmentasi, metode segmentasi yang digunakan thresholding, lalu ada deteksi tepi, Kenny, ada clustering juga, K-means, segmentasi khusus training dan klasifikasi, segmentasi penyakit menggunakan threshold adaptif, lalu ada mass down untuk menghindari area latar belakang. Lalu ada ekstraksi fitur yang digunakan rasio area penyakit. Lalu ada A, perbandingan luas area penyakit terhadap luas daun. Lalu ada entropi, mengukur tingkat ketidakteraturan area penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilan Adi Mamora dengan NBI 1462300005. Di sini saya akan mempresentasikan metode klasifikasi. Yang pertama ada K-near Snakebur atau KNN, jumlah tetangganya 3, standarisasi fitur ya, klasifikasi berdasarkan kedekatan jarak fitur. Yang kedua super vector mesin atau SVM, kernel RBF, standarisasi fitur ya, mencari hyperplane pemisah terbaik. Kemudian proses training. Pada proses training, dataset citra diproses secara otomatis menjadi segmentasi penyakit dan ekstraksi fitur. Data fitur digunakan untuk melatih model KNN dan model SPM. Model disimpan dan digunakan untuk klasifikasi citra uji. Kemudian ada data uji. Jumlah data uji 10 citra, yang dimana dibagi menjadi 2, yaitu 5 citra daun sehat dan 5 citra daun terinfeksi. Kemudian citra uji berbeda dari data training.
Setiap citra diuji menggunakan model KNN dan model SPM. Kita demo terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat GUI pada MATLAB. Di sini saya menggunakan push button untuk memasukkan gambar. Kemudian di sini ada drop down menu yang dimana ada tiga drop down menu. Yang pertama untuk pre-processing, kedua segmentasi, ketiga klasifikasi. Kemudian di sini saya menggunakan komponen akses, yaitu untuk menampilkan hasil citra kita. Yang di sini untuk citra asli, hasil dari processing, hasil dari segmentasi. Kemudian di sini ada text area untuk hasil dari klasifikasi kita. Kemudian di sini ada kodenya. Di sini yang pertama saya tambahkan yaitu properties untuk mendeklarasikan. Kemudian di sini ada function segmen penyakit. Kemudian di sini ada function ekstraksi, yang dimana salah satu proses pada tugas kita. Kemudian di sini ada training model untuk mentraining program kita. Kemudian di sini ada function startup untuk memanggil train model, function train model kita agar dijalankan. Nah, kemudian di sini ada function pre-processing dropdown, yaitu fungsi dari dropdown yang processing ini. Di sini gambar akan dimuat citra aslinya, kemudian gambar akan diubah menjadi gray image, kemudian diproses menggunakan metode pre-processing, yaitu di sini ada pixel preparation, histogram, equalization, smoothing Gaussian, sharpening, image restoration, dan morphology. Kemudian di sini ada function segmentasi dropdown, yaitu fungsi dari dropdown segmentasi. Di sini gambar citra akan diproses, yaitu mengambil dari gambar citra yang sudah di pre-processing pertama di sini. Jika belum, dia akan menampilkan alert pre-processing terlebih dahulu, error. Kemudian di sini pre-processing ada tiga metode, yaitu deteksi tepi, thresholding, sama clustering. Kemudian ada function klasifikasi dropdown, yaitu fungsi dari dropdown klasifikasi untuk model kita, yaitu KNN dan SPM. Di sini function akan mengambil gambar dari hasil segmentasi. Kemudian di sini akan menampilkan hasil dari segmentasi yang dipakai untuk klasifikasi. Kemudian akan diekstraksi. Kemudian di sini akan diproses dengan metode KNN atau SPM, tergantung pilihan yang kita pilih pada saat program. Kemudian di sini akan tertera hasil di text area.
Kemudian di sini ada function load image button, yaitu fungsi untuk load image. Yaitu yang pertama sini ada pilih file gambar, mau itu JPG, PNG, JPEG atau yang lainnya. Jika user batal akan mengembalikan tampilan program. Kemudian sini akan membaca gambar, simpan properti, kemudian akan ditampilkan ke UI akses citra asli. Kemudian setelah citra asli kita pilih segmentasi akan tampil di hasil. Kita pilih pre-processing akan tampil di pre-processing. Kita pilih hasil segmentasi akan tampil di hasil segmentasi. Kita pilih klasifikasi akan tampil hasilnya di text area. Kita coba jalankan saja. Oke. Di sini kita load image dulu terlebih dahulu. Di sini kita akan tes menggunakan dataset daun terinfeksi. Nah, di sini citra aslinya daun ada penyakitnya. Kemudian preprocessingnya kita menggunakan histogram. Karena tidak semua ini akan digunakan, kita akan menggunakan sesuai kebutuhan kita saja. Ini pada proses kali ini kita bisa menggunakan histogram dan atau smoothing. Tapi di sini kita akan mencoba menggunakan histogram. Kemudian segmentasinya kita akan pilih thresholding. Hasilnya seperti ini. Nah, dari hasil thresholding diketahui bahwa penyakitnya itu yang berwarna putih seperti ini di pinggir. Terus yang warnanya hitam gelap ini yaitu warna daunnya, dan yang warna putih ini juga ada seperti serat daunnya yang warnanya sedikit berbeda. Kemudian setelah itu kita tes menggunakan SPM. Maka lumayan terlihat bagian-bagian yang memiliki penyakit, dan di sini hasil menunjukkan terinfeksi. Kita coba menggunakan KNN, juga hasilnya terinfeksi. Kemudian jika kita menggunakan smoothing, kita menggunakan thresholding, maka yang warna gelap ini yaitu warna asli daun yang sehat. Kemudian warna putih yaitu penyakitnya. Tetapi jika kita menggunakan smoothing, kemudian kita menggunakan thresholding, maka hasil sedikit tidak sesuai, karena serat-serat yang warnanya hijau pun tetap kena. Kemudian kita tes menggunakan SPM, hasil tetap terinfeksi. KNN, hasil juga tetap terinfeksi. Tapi jika kita gunakan deteksi tepi, sedikit bisa membedakan mana serat daun, mana juga penyakit pada daun. Nah, yang kedua kita coba dengan data sehat. Nah, seperti ini, full hijau, tidak ada penyakit sama sekali. Kemudian kita pre-processing dengan histogram. Kemudian thresholding. Kemudian kita SPM. Nah, hasilnya sehat. KNN juga sehat. Jika kita menggunakan Gaussian, kemudian deteksi tepi, bahwa hanya ada serat-serat pohon yang terdeteksi, tidak ada penyakitnya. Kemudian kita tes, hasilnya sehat,
juga sehat. Menggunakan thresholding juga sehat. Kita tes lagi dengan data yang terinfeksi, semisal ini. Tidak terlalu kelihatan. Ini. Nah, ini lumayan banyak ya. Kita preprocessing menggunakan histogram, kemudian kita thresholding, kemudian kita SPM atau KNN, hasil akan terinfeksi. Pembahasan dan kesimpulan. Pembahasan, KNN menunjukkan performa lebih baik pada dataset ini. SPM mengalami kesalahan pada citra dengan batas penyakit samar. Segmentasi sangat berpengaruh terhadap hasil ekstraksi fitur. Dataset yang lebih besar dapat meningkatkan akurasi model. Kesimpulannya, sistem berhasil mengklasifikasikan daun sehat dan terinfeksi. Metode KNN memberikan akurasi lebih tinggi dibandingkan SPM. Pengolahan citra digital efektif untuk deteksi penyakit daun. Dan yang terakhir, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan CNN atau deep learning. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.